wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Nurul Hidayah dengan NIM 201720404027. Saya dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kebijakan fiskal Islam yang akan saya bagi menjadi beberapa subbab. Di antaranya yang pertama ada definisi dari kebijakan fiskal Islam, yang kedua ada perbedaan kebijakan fiskal Islam dengan konvensional, yang ketiga ada sumber pendapatan negara menurut perspektif ekonomi Islam, kemudian yang terakhir ada instrumen dari kebijakan fiskal. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni definisi dari kebijakan fiskal Islam. Jadi, kebijakan itu merupakan suatu keputusan tentang pedoman atau dasar rencana bagi terlaksananya suatu pekerjaan. Kemudian, fiskal itu diambil dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang diambil dari nama pribadi pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaisaran Romawi. Nah, secara harfiah juga bisa diartikan sebagai keranjang atau peti. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Islam merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara berdasarkan sumber hukum Islam. Perbedaan kebijakan fiskal Islam dengan konvensional yakni terkait dengan kesejahteraan hidup yang ingin dicapai, di mana dalam konsep kebijakan fiskal Islam ini meliputi kehidupan dunia dan akhirat, dan tentunya sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, sedangkan kebijakan konvensional atau modern ini untuk mendapatkan keuntungan maksimum tanpa memandang kehidupan spiritual manusia. Baik, selanjutnya yakni mengenai sumber pendapatan atau pemasukan negara menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi sumber pemasukan negara itu ada 9. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada wakaf, yang ketiga ada nawaib, yang keempat ada sijiyah, yang kelima ada khoroj, yang keenam ada khums, yang ketujuh ada musr, yang kedelapan ada kafaroh, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah pinjaman. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam memiliki 2 instrumen, yakni yang pertama ada kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak, kemudian yang kedua ada kebijakan pengeluaran atau kebijakan belanja. Nah, kedua kebijakan ini akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.